peserta didik dapat menjelaskan kegunaan mempelajari IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Sehat semuanya ya di rumah? Baik, barangkali yang pertama saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nah, saya Pak Sutanto, silahkan nanti dipanggil dengan Pak Tanto, yang nantinya selama 1 tahun ke depan kita akan belajar IPA bersama-sama di kelas 7. Nah, kita hari ini akan memasuki pembelajaran yang pertama di semester 1. Sudah siap anak-anak semuanya di rumah? Sudah siap tentunya ya. Nah, coba lihat saya di sini berada di ruang lab IPA yang biasanya anak-anak kalau masuk ke madrasah kemudian belajar IPA biasa ada praktikum, kemudian ada diskusi kelompok. Itu semuanya bisa dilakukan tidak hanya di kelas tapi juga ada di lab IPA ya. Nah, di sini untuk pertemuan yang pertama kali ini saya akan menjelaskan apa yang akan anak-anak pelajari hari ini. Nah, pertemuan yang pertama ini kita akan belajar bab 1 yaitu objek IPA dan pengamatannya. Ini jadi di semester 1 ini ada beberapa materi yang akan kita pelajari. Nah, apa saja sih materinya yang akan kita pelajari? Ini silakan ditengok, ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Nah, silahkan nanti diringkas apa yang saya sampaikan di sini. Ya, sudah siap? Nah, kita akan masuk ke pembelajaran yang pertama ya. Apa tadi? Objek IPA dan pengamatannya. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah anak-anak nanti melihat tayangan video yang akan saya putarkan berikut ini, kalian diharapkan 1. Peserta didik dapat menjelaskan kegunaan mempelajari IPA. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan tentang pengukuran dan membandingkan satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, mari anak-anak kita simak video berikut ini. Objek IPA dan pengamatannya. Bab 1. Dalam pelajaran ini, kita akan belajar mengenai pengamatan, pengukuran, besaran, satuan, dan sistem internasional. Penyelidikan IPA. Pernahkah kalian memperhatikan temanmu? Misalnya, mengamati tinggi badan, warna kulit, hidung mancung, mata sipit, dan berapakah massa tubuhnya. Semua kegiatan ini disebut dengan penyelidikan ilmiah IPA. Penyelidikan ilmiah IPA melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai antara lain sebagai berikut. Yang pertama, proses pengamatan, yaitu proses menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Yang ketiga, proses membuat inferensi, yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Proses yang ketiga yaitu mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Manfaat belajar IPA. Dengan mempelajari ilmu pengetahuan alam akan memberikan beberapa manfaat kepada kita. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas hidup. Misalnya,
apakah bunga yang ditanam akan tumbuh. Yang kedua, untuk memahami berbagai hal di sekitar kita, misalnya, mengapa bisa terjadi siang dan malam. Yang ketiga, untuk menyelesaikan suatu masalah, misalnya, bagaimana cara mendapatkan air bersih dari air yang keruh. Dan yang keempat, berpikir logis dan sistematis. Misalnya, jika data warnanya seperti ini, apa kesimpulannya? Nah, ini adalah beberapa manfaat yang kita peroleh dari belajar IPA. Objek yang dipelajari dalam IPA. Seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Yang pertama, objek yang berukuran kecil atau renik. Yang kedua, objek yang berukuran besar. Nah, secara garis besar, objek yang dipelajari dalam IPA dapat dibedakan menjadi dua, yaitu objek yang berukuran kecil dan objek yang berukuran besar. Objek yang berukuran kecil misalnya bakteri, virus, dan partikel atom. Sedangkan objek yang berukuran besar misalnya lautan, bumi atau matahari, dan jagat raya. Pengertian pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan sesuatu yang diukur dengan menggunakan alat ukur yang digunakan sebagai satuannya. Besaran adalah hasil pengukuran yang dinyatakan dengan angka. Sedangkan satuan adalah acuan yang digunakan dalam pengukuran. Misalnya, kita mengukur panjang meja 1,5 meter. Nah, di sini panjang merupakan pengertian dari besaran, sedangkan 1,5 adalah nilai besaran dan meter adalah satuannya. Satuan pengukuran. Satuan pengukuran dapat dibedakan menjadi satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku misalnya meter, kilogram, dan sekon. Sedangkan satuan tidak baku misalnya jengkal, hasta, dan depa. Nah, anak-anakku semuanya, dari yang dijelaskan lewat yang tadi, apa sih bedanya antara satuan baku dan satuan tidak baku? Nah, lebih mudahnya seperti ini. Kalau kita mengukur panjang papan tulis dengan meteran, siapapun yang mengukur, dimanapun dia mengukur, maka akan menghasilkan hasil pengukuran yang sama. Misalnya yaitu tetap 3 meter. Namun kalau diukur dengan jengkal kita dari ujung sini begitu, ternyata setiap orang menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda-beda. Misalnya si Agus menghasilkan panjang papan tulis itu 15 jengkal. Namun si Chandra setelah mengukur dengan jengkalnya menghasilkan hasil pengukuran yaitu 18. Nah, 15 dan 18 itu kenapa bisa berbeda? Karena panjangnya jengkal masing-masing berbeda. Jadi jengkal termasuk satuan tidak baku, sedangkan meter termasuk satuan baku. Sudah jelas? Nah, terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah ada beberapa perbedaan antara satuan baku dan satuan tidak baku. Ini hasil perbedaannya. Nah, dari tayangan yang kalian simak tadi, silahkan diringkas di buku catatan, ya. Nah, kemudian tugasnya silahkan disalin di buku tulis. Terima kasih atas perhatian anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa selalu berbuat baik dimanapun dan kapanpun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.